Tuhan, usiaku berkurang setiap hari, tapi anehnya dosa-dosaku bertambah dan bertambah terus sampai aku nggak bisa ngangkatnya lagi, nggak bisa membawanya lagi. Tuhan, aku sekarang datang mengetuk pintumu dengan jari lemahku. Aku bersimpuh di hadapanmu. Tolong ampuni Tuhan. Di awal-awal hidup Muhammadku gegap gempita mereka, tapi ketika membawakan Al-I'tiraf kita menangis bersama. Dan sekarang dengan digital, ya. Dan Abu Nawas ini kritik sosialnya begitu indah. Tapi juga termasuk kritik sosial itu seolah-olah kan menasehati pemerintah untuk memikirkan atau misalkan menasehati. Tapi ini nasihat-nasihat yang langsung ke agama pun juga indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibadah puasa Anda? Saya berharap berdoa lancar semuanya ya. Dan kembali dalam episode spesial Helmi Bicara, Tarikhpedia spesial Ramadan. Saya berbicara dengan sahabat saya yang kayaknya udah lama banget. Ya kata Mas Haddad, jangan-jangan sebelum lahir kita tuh udah bertemu. Abi Haddad Alwi yang suaranya Masya Allah. Ya dan kita, gimana? Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Lancar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Haddad itu lahir di Solo? Lahir di Solo. Solo. Lahir dan dibesarkan di Solo. Oh, ada kerajaan di situ ya, ada kesultanan. Saya tuh cuman mau ngangkat, kita bicara tentang tokoh-tokoh Islam masa lalu yang demikian hebat. Salah satu tokoh yang paling kita kenal, tapi stereotypingnya itu apa ya? Lucu. Suka ngakalin raja. Nah, itu selain Nasruddin Hoja ada lagi Abu Nawas. Abu Nawas. Tolong di spill kata anak sekarang. Abu Nawas ini siapa ya Mas Haddad? Abu Nawas yang seperti Mas Helmi bilang tadi kan orang kita kenalnya kan juk-juknya gitu, kocak gitu. Ya kocak, padahal nasihat-nasihatnya luar biasa. Sindiran-sindirannya terhadap penguasa luar biasa. Ini menunjukkan dia ini cerdas, seniman tingkat tinggi dan punya keberanian yang luar biasa. Dan punya kepekaan sosial. Kepekaan sosial. Pernah di penjara kok dia. Iya. Pernah di penjara karena menyindir salah satu sultan waktu itu ya, dan dia di penjara. Tapi setelah di penjara dia makin religius. Jadi beliau ini lahir di tahun 756 ya. Dia ini di Iran lahirnya, tapi dia meninggalnya di Baghdad gitu. Nama aslinya adalah Al Hasan Ibnu Hani Al Hakami. Di Indonesia banyak juga Arabi yang Hakami ya. Al-Hakami ya? Iya. Mungkin ya. Belum pernah dengar saya. Di Palembang nggak ada yang jelas. Nggak ada ya? Jadi dia sebenarnya seorang penyair ya, Mas Haddad ya? Penyair. Filosof. Ya. Ahli ibadah. Kan gitu. Nah cuma memang sering syair-syairnya itu kan menggunakan kata-kata anggur, cawan, dan sebagainya, erotisme dan sebagainya. Itu cuma kiasan ya, metafor. Tetapi kalimat-kalimat yang digunakan oleh Abu Nawas ini kalimat-kalimat yang menusuk hingga saat ini. Mas Haddad katanya memakai atau menyanyikan lagu yang membuat Mas Haddad juga populer, karyanya beliau ya? Iya. Al-I'tiraf. Al-I'tiraf. Jadi di Cinta Rasul itu ada Ya Thayyibah, tapi juga di album yang sama itu ada Al-I'tiraf. Jadi saya bawakan hanya vokal diiringi piano. Dan uniknya yang memainkan piano non-muslim. Siapa? Hari Anggoman. Oh, Hari Anggoman. Iya. Keren banget ya. Keren. Dia membawakan juga sangat keren. Ya. Pada saat rekaman itu bersama-sama, saya ingat saya waktu mendengarkan, saya bilang sama almarhum Ari Wibowo, Madu dan Racun, saya bilang, Mas, di satu kalimat itu saya mau ulangi dikit. Oh enggak, jangan, ini kamu sudah dapat nyawanya, termasuk Hari Anggomannya sudah dapat. Kira-kira 10 tahun setelah itu Mas Helmi, Sony Music ingin mengulang lagi, dipanggil Hari Anggoman, ketemu dengan saya di studio, seharian kita main, sampai pulang nggak dapat.
Gak dapat. Kita nggak bisa ngulangin lagi. Feel-nya nggak dapat. Nggak tahu kenapa. Dan ketika saya pulang ke rumah dari studio yang pertama itu, yang sama Ari Wibowo itu, kira-kira sampai rumah jam 3 subuh. Iya. Istri saya sudah tidur kan. Terus tapi saya bilang, maaf, saya bangunin kamu. Saya cuma pengen aja, nggak sabar saya nunggu pagi. Kamu dengerin rekaman saya ini. Kebetulan istri saya memang jago bahasa Arabnya. Itu kan dalam bahasa Arab, Mas. Saya putarkan kan diiringi piano dulu. Intronya piano pelan gitu kan. Yang Hari Angkoma. Al-I'tiraf ini. Terus baru masuk. Ilahi las tulil firdausi alam wala aqwa ala naril jahim. Istri saya menangis terseduh-seduh malam itu. Dan dia bilang, catat omongan saya. Kamu akan berhasil dari lagu ini. Dan terbukti. Alhamdulillah. Dan liriknya Abu Nawas, bayangin siapa yang tidak tersentuh. Ilahi, Tuhanku, aku ini nggak pantas masuk surgamu. Tapi aku juga nggak kuat loh kalau aku masuk neraka. Ampuni aku Tuhan. Maafkan aku Tuhan. Tuhan, dosaku tuh seperti pasir di pantai. Artinya tak terhitung gitu kan. Dzunubi mithlu adadir rimali fahabli taubatan ya. Mohon ampuni. Terus dia, Tuhan, usiaku berkurang setiap hari. Tapi anehnya dosa-dosaku bertambah dan bertambah terus sampai aku nggak bisa ngangkatnya lagi, nggak bisa membawanya lagi. Tuhan, aku sekarang datang mengetuk pintumu dengan jari lemahku. Aku bersimpuh di hadapanmu. Tolong ampuni Tuhan. Kalau Engkau ampuni aku, memang itu hakmu ya Allah. Tapi kalau Engkau nggak ampuni aku, terus kemana lagi aku harus mengadu Tuhan? Merayunya Tuhan luar biasa. Dahsyat. Itu Mas Helmi, bukan sekedar pandai membuat kata-kata loh Mas. Ya. Penyair itu bisa membuat kata-kata dengan indah, manis. Tapi kalau Abu Nawas ini saya lihat perpaduan antara indahnya kata-kata, memang rasa yang dia rasakan itu terlibat. Itu terlibat. Itu nggak mudah itu. Nggak mudah. Ada feel-nya gitu ya. Feel-nya beda, bukan sekedar indahnya kata-kata. Tapi itu kalimat yang memang dialami oleh hati yang sudah ke situ. Dan universal hingga saat ini. Sampai saat ini. Makanya saya bilang Al-I'tiraf itu bukan hanya miliknya, bukan hanya bisa dibawakan oleh orang yang beragama Islam, Mas. Ya. Saya dulu hampir sudah ketemu sama Glenn Fredly almarhum. Membawakan Al-I'tiraf bersama-sama. Glenn punya Tuhan. Dia beragama. Saya punya Tuhan beragama. Sama-sama punya Tuhan dan mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang yang punya dosa. Pas kan? Pas. Nggak ada masalah. Ilahi itu di dalam Mesir, orang Kristen pun memanggil Tuhannya ilahi. Dalam bahasa Arab. Iya kan Mas? Ya. Jadi bukan, kalau ilahi itu pasti Muslim, belum tentu. Ya. Belum tentu. Mas Helmi kalau dengerin di Mesir atau di mana itu yang lagu-lagu Nasrani dikira nanti sholawatan. Karena bukan, dia nyebutnya ilahi juga. Teman-teman Nasrani kita kan menyebutnya Tuhan Allah. Tuhan Allah. Cuman cara melafazkan yang berbeda. Kalau melodi siapa yang buat ya? Nah, sepengetahuan saya kan katanya ya Wali Songo katanya. Wali Songo. Katanya, tapi wallahu alam. Wallahu alam. Keren juga ya. Melodius. Ya? Cocok. Nyambung sama liriknya. Sekarang dinyanyikan oleh banyak penyanyi ya, Al-I'tiraf. Banyak penyanyi dan dengan bermacam versi. Jadi waktu itu saya pakai jazz piano. Waktu
di album The Way of Love yang orkestra itu diiringi orkestra Ali Tirofnya. Ini bikin di Sydney tuh. Sydney ya. Terus ada lagi yang dibuat dengan musik-musik string dan sebagainya di sini ya Indonesia ya. Ada yang pakai perkusi kan begitu. Tapi kalau saya lebih tersentuh memang dengan irama yang lembut. Orang akan kena itu. Ya. Orang akan kena. Ngebetot gitu ya. Kenapa tuh? Jadi ini public domain ya, Mas Sadat ya? Nggak ada pemiliknya secara karya cipta? Yeah. No name ya? No name. Kalau liriknya pasti sudah tidak haknya Abu Nawas lagi lah. Iya. Jadi siapapun bisa menyanyikan lagu itu? Siapapun bisa nyanyikan lagu itu dalam bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia tentu masing-masing ya. Orang membuat dengan liriknya masing-masing. Wow. Jadi ini fakta menarik bahwa seorang Abu Nawas yang selama ini kita anggap badut ya. Badut kerajaan beliau ini. Ya walaupun dalam ngebadutnya, dalam ngelawaknya penuh dengan sindiran-sindiran ya kepada raja gitu. Tapi ternyata beliau adalah aslinya adalah seorang penyair. Puisinya luar biasa tentang cinta, tentang kehidupan, tentang kematian. Walaupun kata Mas Sadat tadi dulu sempat ada versi, benar nggak Abu Nawas itu pemabuk? Jangan-jangan ini cuma sebuah metafor. Kan kita bisa mabuk cinta ya. Iya. Mabuk menggambarkan asyik masyuknya, cintanya kepada Allah tuh sampai dengan kalimat-kalimat seperti itu. Walaupun dia memang banyak mengungkap tentang anggur, itulah, tentang erotisme gitu, tentang cinta yang berlebihan gitu. Ya, mungkin dia ingin menggambarkan situasi saat itu kali ya. Betul. Ekspresi itu kan masing-masing. Ekspresi masing-masing. Dan memanfaatkan kata-katanya juga masing-masing. Ya mari kita tidak perlu berdebat tentang bagaimana beliau sehari-hari. Mari kita hargain karya-karyanya, puisi-puisinya yang Masya Allah keren sekali. Betul, apalagi nasihat-nasihatnya ya. Luar biasa. Apalagi kalau semua itu yang mengatakan, taruhlah misalkan benar dia pemabuk. Tapi kan semuanya juga sepakat bahwa setelah dipenjara dia menjadi orang yang religius. Mas Helmi, nggak mungkin loh lirik seperti itu diciptakan oleh orang-orang yang biasa. Oleh orang yang pemabuk, yang moralnya nggak bagus, nggak mungkin. Kalau ini benar-benar dia paham Tuhannya, dia paham Allah, dia paham Allah. Engkau ini kalau mau engkau ampuni yaitu hakmu. Tapi kalau nggak engkau ampuni terus aku kemana lagi ya Allah? Dia yakin nggak ada tempat lain kecuali Allah. Itu rayuan maut itu. Luar biasa. Mas Sadat waktu menyanyikan itu rekaman gimana ya Mas? Suasana batinnya. Nah jadi gini, saya membawakannya kan biasanya kan kalau rekaman satu lirik lanjutin, ulangi dulu yang ini bagus. Ini enggak, saya bawakan aja seperti saya pentas gitu sampai habis. No retake. Mau retake sayanya, tapi nggak boleh sama Mas Ari Wibowo. Ini lagu wajib ya setiap panggung? Dia pentas. Nggak selalu lihat keadaan audiensnya, tapi seringnya kita bawakan. Apalagi kalau pas perenungan. Ini taruh di ujung gitu ya Mas? Di ujung. Nangis lah orang. Unik Mas Helmi. Kenapa? Unik. Itu kembali lagi saya ke Gen Z dan milenial. Di awal-awal hidup Muhammadku gegap gempita mereka. Tapi ketika membawakan Ali Tiraf kita menangis bersama. Unik. Plong ya. Jadi berapa juta tetes air mata sudah tercurah gara-gara Ali Tiraf. Luar biasa itu. Berapa banyak itu pahalanya Abu Nawas. Memang indah. Indah. Saya ingat waktu album itu keluar di Cinta Rasul itu kan bentuknya masih kaset. Cinta Rasul 2 ya? Satu. Ada Bu Yanti. Bu Yanti itu dulu istrinya Pak Bambang McD. Yanti Sudarmono. Ya. Ketemu saya bilang, Mas Sadat minta maaf ya Mas Sadat, saya izin saya rekam Ali Tiraf side A side B full. Jadi kalau gitu toh. silakan Bu, saya bilang. Memang buat merenung enak. Mbak Yanti itu kalau nggak salah yang membawa debu Mas ke Indonesia. Ya, debu kan dari datang ke sini, mualaf dari Jakarta, seluruh dunia. Di rumahnya beberapa tahun itu. Luar biasa. Betul. Nggak terhitung juga pahalanya beliau ya. Luar biasa. Sama seperti Abu Nawas. Abu Nawas itu menarik karena fungsinya pelawak, komedian.
di sebuah negara itu adalah sebuah kritik sosial yang disampaikan dengan cara yang sangat halus banget sehingga orang tertawa. Sekarang ada stand up komedi ya. Ya, jadi fungsinya itulah yang dulu dilakukan oleh seorang Abu Nawas. Selain profesinya adalah sebab dia ini kan cerdik banget ya, nggak pernah bisa dijebak oleh sultan gitu dan orang-orang di sekitarnya. Tapi orang nggak tahu dia penyair dan juga salah satu syair dijadikan lagu yang dia kan abad ke-8 ini. Abad ke-8. Bayangin sekarang udah abad ke-23. Ya. 23. Berapa abad bertahan? Luar biasa. Bertahan sedemikian rupa. Ya, semoga karya Mas Sadat juga bertahan. Amin. Dan sekarang dengan digital, ya. Dan Abu Nawas ini kritik sosialnya begitu indah. Ya. Tapi juga termasuk kritik sosial itu seolah-olah kan menasehati pemerintah untuk memikirkan atau misalkan menasehati. Tapi ini nasihat-nasihat yang langsung ke agama pun juga indah. Kalau kritik sosial kan bisa kadang-kadang kita mengatakan bahwa kalian jangan begini, kalian jangan begitu, baik pemerintah maupun sosial kemasyarakatan. Tapi bagaimana dia mengajak untuk orang tuh mengingat Tuhannya itu juga luar biasa. Ini yang saya tuh kagum dari Abu Nawas. Luar biasa. Sama pemilihan diksi ya Mas ya. Pemilihan kata. Penyair itu kan memilih kata tuh. Saya dulu kan waktu SMA itu kan juga nulis puisi. Itu kadang-kadang kita berhari-hari hanya untuk mendapatkan satu kata aja yang pas gitu. Ya, yang memberikan seperti lagu-lagunya Kla ya. Meragut jiwa lah. Jadi menurut saya terpurukku di sinilah. Jadi saya pikir itu hasil dari renungan-renungan yang sangat luar biasa. Iya. Apalagi Mas Helmi, kalau orang yang memahami dalam bahasa Arabnya. Kadang-kadang bahasa Arab itu Mas Helmi, seperti tadi saya terjemahkan, Tuhanku, aku tidak layak masuki neraka. Itu Mas Helmi cuma menerima, ya itu bahasanya. Tapi kalau ilahi lastu lil firdausi ahlan, tuh rasanya lebih dalam bahasa Arab lebih dapat. Mau diungkapkannya dengan bahasa Indonesia itu kadang-kadang belum terwakili. Enggak 100% terwakili. Iya, enggak 100% terwakili. Rasanya, yang saya maksud rasanya, ini rasanya enggak seperti itu. Enggak bisa diungkapkan itu. Itu terlalu sering dalam bahasa Arab itu. Termasuk sholawat-sholawat yang saya bawakan itu. Luar biasa. Jadi dilantunkan dalam bahasa Arab, itu kadang-kadang lebih dapat untuk seorang Mas Sadat Ali. Oh iya, bukan cuma buat saya, Mas Helmi. Untuk siapapun yang membawakannya. Makanya banyak orang yang salah paham. Yang mengatakan, mohon maaf, ketika anta syamsun, anta badrun, itu dianggap katanya syirik. Memataharikan Rasulullah, membulankan Rasulullah. Ini kan bahasa puisi ini. Metafor. Anta syamsun. Kita aja kalau ngerayu istri saya juga pakai kata-kata, istri kita kan juga dengan kata-kata kadang-kadang seperti itu. Gombal. Mas Helmi. Iya. Saya sedikit cerita Mas Helmi. Perempuan tuh suka digombalin. Jadi ini bicara tentang Abu Nawas ini, menggunakan kata-kata. Saya itu jalan berdua dengan istri saya malam hari 8:30 di tol dari Solo menuju ke Jakarta. Tol itu kan luas gitu kan pandangannya. Memang purnama pada saat itu, Mas Helmi. Terus saya kan saya bawa sendiri nih. Kira-kira jalan 100. Berdua aja. Saya kan lihat ke depan, nggak mungkin kemana-mana kan. Istri saya tuh lihat ke sana terus, kamu lihat sebentar aja. Bulannya cakep betul. Saya nengok sebentar kan, 1 detik paling. Sekali lagi kan. Saya nggak komentar, terus dia nanya, gimana, bagus nggak? Bagus, saya bilang. Cuma dia bagus sebulan cuma sekali purnamanya. Di sampingku ini setiap malam purnama. Itu gombal. Tapi kita dalam hubungan suami istri itu diperlukan ya begitu. Romantisme. Iya Mas. Iya. Iya. Itu kalau pepatah Arab gini, inna minal bayani la sihrun. Sebagian dari penjelasan atau kata-kata itu seperti sihir. Ya. Saya kali menyampaikan I love you ke istri saya mungkin lebih dari 50 kali sehari. Every moment. Apalagi kami sekarang tinggal berdua, Mas Sadat. Waduh. Ya, kami tidak tinggal lagi di rumah yang tempat kita syuting ini, kami tinggal di apartemen berdua. Ada ibu mertua saya, kadang ada, kadang enggak. Kita nikmatin berdua. Wah, enak banget.
bersihin ranjang berdua. Udah aja nikmatilah. Iya. Enak. Kayak pacaran aja, orang kadang-kadang iri lah. Tapi saya pikir we have to set the tone. Kita yang harus mengeset rumah tangga kita mau jadi kayak apa. Meng-create ya? Meng-create. Oh ya harus dari sini. Kalau mau dijadiin surga, jadi neraka juga bisa. Apa aja diributin. Bener. Kamu ini. Gitu. Kok jadi kita kesana? Gara-gara Abu Nawas. Tapi Abu Nawas juga puisi-puisi tentang hubungan percintaan. Itu banyak banget ya. Dari Abu Nawas? Dari Abu Nawas. Wah, dia cerita banyak banget. Oke, jadi terima kasih Mas Sadat. Jadi mungkin apa ya hikmahnya dari kita mengenal seorang tokoh Islam yang luar biasa? Abu Nawas dari Mas Sadat. Iya. Abu Nawas mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu perlu dengan kata-kata yang indah. Itu penting. Itu penting. Itu satu. Yang kedua, Abu Nawas mengajarkan kepada kita untuk peka terhadap keadaan sosial. Terhadap situasi. Iya kan? Dan terima kasih Abu Nawas. Tidak terhitung lagi berapa miliar manusia yang tersentuh dan meneteskan air mata karena karya-karyamu. Terutama Al-I'tiraf. Ya itulah, di dunia ini kita harus betul ya. Saya banyak mengajar komunikasi. Betapa diksi memilih kata itu penting. Salah kata itu lebih tajam dari belati itu, menyakitin orang. Ya, tapi kalau kita memilih kata yang indah, yang tepat itu sebaliknya. Saya jadi ingat nih, kalau saya izin cerita ya, ada satu waktu itu presiden India yang Muslim itu, ya hidupnya sangat bersahaja. Satu hari dia pulang malam-malam, istrinya itu biasanya membakarkan roti. Roti tinggal satu, Mas Sadat. Begitu dia membakarkan roti, rotinya tuh gosong, ya lalai. Tapi sang suami ini, ya si presiden yang calon presiden India waktu itu, dia tetap makan tuh dengan lahap. Ya, istrinya udah ketakutan. Habis itu sang suami masuk ke kamar dan si anaknya, "Pak, itu kan gosong pahit. Kenapa Papa nggak marah?" "Untuk apa aku marah, Nak? Ibumu udah bekerja dari pagi, dia bangun lebih cepat dari kita, dia masak, dia nyuci, dia ngurusin kamu dan sebagainya. Ayah cuma kerja di kantor." Dia bilang nih, apa? Sebenarnya bukan roti gosong yang jadi masalah, tapi kata-kata karena roti gosong itu yang bisa menyakiti hati. Lagi-lagi adalah masalah kata. Untuk apa? Rotinya juga udah terlanjur gosong kan. Marah-marah yang sudah masak untuk kita karena gosong itu sakitnya mungkin bisa bertahun-tahun tuh. Ya. Semoga kita belajar. Mas Helmi, kalau sedikit saya tambah. Ketika Mas Helmi mengatakan kata-kata, saya teringat Rasulullah itu kan romantisnya luar biasa. Ya, kepada istri-istrinya. Pada istrinya. Nah, diriwayatkan ketika malam beliau bangun mau sholat tahajud, dia itu menyentuh lembut Siti Aisyah. Bukan mengatakan, "Aku mau sholat tahajud ya," bukan gitu. Itu kan sama. Ya. Tapi ini pemilihan kata-katanya, diksi tadi. Pemilihan kata. Apa kalimatnya? "Izinkan aku menyembah Tuhanku." Kita semua tahu, untuk sholat tahajud, untuk menyembah Tuhan tidak perlu izin istri. Tapi di situ ada kalimat yang dipilih luar biasa, ada penghormatan terhadap istri yang luar biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Thank you, Mas Sadat. Ya, tiap hari pengen ngobrol. Sukses terus. Amin. Sehat terus. Amin. Terima kasih. Sukses dengan konsernya. Kapan konsernya? 21 Maret. Oke. Ada kursi khusus buat. Enggak, saya ngajak juga penonton yang di rumah. Ayo kita nonton. Di M Block. Di M Block. Tanggal di 21 Blok Maret, M jam ya. 8 malam. Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kita ketemu di konsernya beliau. Kita bersolawat sama-sama. Menangis juga boleh. Yeah. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya, insya Allah. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.